every time we've no control if the sky is big and wide. Trigger kasus. Di sebuah sekolah luar biasa atau SLB, seorang siswi bernama Nadia 10 tahun dengan disabilitas rungu menunjukkan karakteristik perkembangan yang tidak seimbang. Aspek pertumbuhan fisik atau growth, tinggi badan dan berat badan sesuai standar deviasi kurva pertumbuhan WHO. Namun, terdapat disfungsi proprioceptif atau gangguan persepsi tubuh terhadap posisi dan gerakan. Aspek cognitive development berdasarkan teori Vygotsky, Nadia masih memerlukan scaffolding intensif dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Ia kesulitan dalam metakognisi. Aspek language development mengalami delayed expressive language disorder atau gangguan keterlambatan ekspresi bahasa, lebih mengandalkan visual spatial communication dan speech reading. Aspek socio-emotional development menunjukkan defisit dalam theory of mind atau TOM, sehingga sulit memahami perspektif orang lain. Kadang memperlihatkan respon maladaptif berupa menarik diri saat gagal berinteraksi. Aspek adaptive behavior mampu melakukan sebagian aktivitas self-care skills, tetapi masih lemah pada executive functioning. Development adalah gangguan dalam mengatur emosi sosial. Di sebuah sekolah luar biasa, seorang siswi bernama Nadia dengan disabilitas rungu menunjukkan karakteristik perkembangan yang tidak seimbang. Aspek pertumbuhan fisik, brown, tinggi badan dan berat badan sesuai standar deviasi kurva pertumbuhan WHO. Namun, terdapat disfungsi proprioceptif atau gangguan persepsi tubuh terhadap posisi dan gerakan. Aspek cognitive development berdasarkan teori Vygotsky, Nadia masih memerlukan scaffolding intensif dalam zone proximal development. Ia kesulitan dalam metakognisi. Aspek language development mengalami delayed expressive language disorder atau gangguan keterlambatan ekspresi bahasa, lebih mengandalkan visual spatial communication dan speech reading. Aspek socio-emotional development menunjukkan defisit dalam teori of mind, sehingga sulit memahami perspektif orang lain. Kadang memperlihatkan respon maladaptif berupa menarik diri saat gagal berintegrasi. Aspek adaptive behavior mampu melakukan sebagian aktivitas self-care skill, tetapi masih lemah pada executive functioning. 1. Seluruh anak tuli tidak juga mengalami ketidakseimbangan pada usia 10 tahun. Perkembangan anak tuli sangat individual. 2. Kemungkinan ada anak yang fisik tinggi dan berat dan badannya normal, tapi masih saja mengalami disfungsi proprioceptif. Penyebab disfungsi proprioceptif: kelahiran prematur, gangguan pemrosesan sensorik, gangguan spektrum autisme, cedera atau trauma. 3. Scaffolding intensif dalam Zone of Proximal Development bukan hanya efektif, tetapi juga merupakan pedagogi yang paling direkomendasikan untuk anak disabilitas rungu. Ini adalah cara yang terstruktur, sensitif, dan empowering untuk menjembatani kesenjangan yang sering kali diciptakan oleh hambatan akses bahasa dan komunikasi. Risiko-risiko yang mungkin muncul dari defisit TOM pada interaksi sosial anak yang disabilitas rungu yang di lingkungan sekolah itu: 1. Kesulitan membaca situasi sosial. 2. Tampak egois. Yang ketiga, menjadi target bully. Kalau yang di lingkungan masyarakat itu, dia kesulitan menyesuaikan perilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua, rentan terhadap eksploitasi. Yang ketiga, kecemasan sosial. Nah, untuk guru nih ada langkah terbaik untuk menangani respons maladaptifnya pada anak dengan atau tanpa disabilitas agar tidak menjadi kebiasaan. Itu adalah dengan pendekatan yang proaktif, positif, dan konsisten. Tujuannya untuk mengajarkan perilaku pengganti yang lebih adaptif, bukan sekadar menghukum perilaku maladaptifnya. Kita tuh ada kan kelemahan dalam executive function dalam menghambat kemampuan adaptif behavior anak disabilitas rungu. Meskipun ia sudah mampu melakukan sebagian self-care skillnya, itu karena ada beberapa kemampuan yang harus dimilikinya. Yang pertama itu perencanaan dan pengurutan atau planning, sequencing, kemampuan untuk merencanakan urutan langkah dan menyusunnya yang dengan logis. Yang kedua, inisiasi atau initiation, kemampuan untuk memulai suatu tugas tanpa disuruh. Yang ketiga itu memori kerja, working memory, kemampuan untuk menyimpan dan memproses informasi dalam pikiran untuk waktu singkat. Yang keempat, fleksibilitas kognitif atau cognitive flexibility, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan memecahkan masalah. 9.
Teori Lev-Vygotsky, khususnya konsep Zone of Proximal Development atau SPD dan scaffolding, adalah teori umum tentang perkembangan kognitif yang berlaku untuk semua manusia, baik yang memiliki disabilitas maupun tidak. Teori ini menjadi sangat relevan dan powerful ketika diterapkan dalam konteks disabilitas, termasuk disabilitas rungu, karena memberikan kerangka kerja yang efektif untuk mendukung pembelajaran. 10. Hal-hal yang harus diatasi pada saat mengalami kesulitan dalam metakognitif. Pertama, catat apa yang dipelajari. Kedua, berbicara tentang prosesnya akan membuatnya lebih jelas dan terbuka untuk umpan balik. Ketiga, buat checklist. Dan yang terakhir, jadilah guru yang baik untuk dirinya sendiri. 12. Pertumbuhan fisik yang tidak sesuai standar WHO dapat berimplikasi signifikan pada kepercayaan dini dan realisasi anak disabilitas rungu dan dampak bahkan lebih dalam karena adanya hambatan komunikasi. 13. Anak disabilitas rungu menghadapi tantangan yang unik dan kompleks dalam mengembangkan keterampilan sosialnya. Kombinasi dari hambatan bahasa dan kelemahan execute functioning menciptakan rintangan yang saling memperkuat, yang sering kali membuat interaksi sosial terasa seperti teka-teki yang sangat rumit. Tantangan yang terbesar mungkin dihadapi kesulitan memahami dan berpartisipasi pada percakapan grup yang cepat, kesulitan membaca isyarat sosial yang halus dan bahasa tubuh, tantangan dalam inisiasi dan pemeliharaan interaksi, kesulitan dalam penyelesaian konflik dan negosiasi, keterbatasan dalam generalisasi. Waktu yang paling efektif untuk melatih keterampilan komunikasi anak disabilitas rungu menggunakan media visual adalah sejak dini, konsisten, dan dimanfaatkan dalam setiap momen kehidupan sehari-hari. 15. Tanpa dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari keluarga dan komunitas, pendidikan di SLB saja tidak cukup mengatasi dampak dari gangguan pendengaran.